Oh halo semuanya, Naselseners, apa kabar semua? Semoga baik-baik saja ya. Di vlog kali ini, kita mau bahas soal pernak-pernik pernikahan di Turki nih. Percis seperti janji kita di Instagram beberapa hari lalu. Oh iya, buat yang masih nanya nih, Instagram saya itu apa? Kalian bisa kepo di @audiakursun. Mau nanya-nanya silakan, mau follow juga boleh. Langsung aja ya. Nah, sama seperti di Indonesia, Turki juga punya tradisi pernikahan yang gak kalah berwarna loh. Sedikitnya ada 5 tahapan yang mesti dilewati untuk mencapai prosesi resepsi pernikahan. Nah, 5 prosesi ini nggak wajib dilalui semua pasangan di Turki ya. Jadi, boleh diikuti semua, boleh tidak. Lima tahapan tersebut adalah söz atau perjanjian, nişan atau tunangan, kına gecesi atau malam henna, nikah, lalu yang terakhir, düğün atau resepsi. Kami pernah bahas ini loh di blog kami. Kalian bisa kepo di dalamjarak.blogspot.com atau di mylongdistancestory.tumblr.com. Kalian bisa baca selengkapnya di sana ya, karena 4 tahapan lain hanya akan kami singgung sedikit. Kami lebih banyak membahas tradisi resepsi pernikahannya saja di video ini. Yuk lanjut guys. Tahapan pertama adalah söz atau perjanjian. Mirip tunangan, cuma nggak seserius tunangan nih guys. Tapi ada kunjungan keluarga juga. Di situ pertanda kalau si A dan si B ada hubungan. Nah, di tahap ini juga ada prosesi tuker cincinnya juga guys. Biasanya pihak laki-laki juga udah pada bawa hadiah gitu. Lanjut ke tahapan nişan atau tunangan. Nah, tahapan ini lebih serius dari söz nih guys. Udah masuk ke nentuin tanggal nikah. Ada prosesi tuker cincin lagi. Nah, pihak keluarga laki-laki juga udah bawa seserahan atau hadiah nih guys. Dan seserahannya juga biasanya ada emas-emasnya kayak kalung atau gelang. Si pengantin perempuan juga boleh banget minta mau emasnya berapa gram atau kilogram ya. Di tahapan ini juga udah masuk soal pembicaraan mahar nih guys. Tradisinya mahar di Turki itu emas dan jumlahnya juga bisa dibilang fantastis. Sampai ada anggapan mahar orang Turki itu mahal-mahal. Lanjut ke tahap kına gecesi atau malam henna. Biasanya malam ini tuh penuh tarian dan tangis sekaligus. Malam henna sebenarnya identik untuk calon pengantin perempuan atau gelin. Tapi ada juga kok damat atau pengantin laki-laki yang bikin prosesi malam henna seperti yang dilakukan teman kami ini. Di malam itu, calon pengantin dimanjakan dengan tarian dari keluarga dan teman-teman dekat. Setelah itu, telapak tangan mereka diberi henna dengan koin emas diiringi lagu khusus malam henna. Biasanya, calon-calon gelin tuh nangis pas prosesi ini. Lanjut ke tahap 4 atau nikah. Ada nikah imam dan nikah resmi. Nikah imam atau nikah agama di Turki sangat private guys. Mereka nggak suka share prosesi ini ke publik. Jadi maaf ya nggak ada video atau foto yang bisa kita bagi. Selanjutnya adalah nikah resmi.
Nah, biasanya nikah resmi itu digabungin di tahapan duyun atau resepsi pernikahan. Lanjut ke tahapan terakhir, yaitu duyun atau resepsi pernikahan. Ini paling unik karena ternyata tradisinya tiap-tiap daerah itu beda. Nah, kayak yang dialami teman kami, prosesi mereka lebih banyak sekali. Ada tradisi nebar koin emas dan uang ke kap mobil sambil disebutin nominalnya berapa dan dari siapa satu persatu sampai habis. Setelah itu pengantin baru boleh keluar mobil. Ada tradisi potong ayam, tradisi pecahin gelas dan piring, dan tradisi menempelkan roti yang ditancapkan tanaman ke tembok. Tentunya tradisi-tradisi ini punya nilai filosofi tersendiri untuk calon pengantin. Beragam banget kan? Umumnya tradisi pernikahan di kota-kota besar sudah lebih sederhana seperti yang kami lakukan karena diselenggarakan di gedung. Sebelum pengantin berangkat ke gedung, biasanya diiringi dengan tembakan senapan ke udara atau juga diiringi dengan iringan permainan alat musik drum seperti ini nih. Pengantinnya juga biasanya ikut nari. Pokoknya tradisi pernikahan di Turki itu identik banget deh sama tarian-tarian. Nah, anak-anak kecil juga biasanya pada minta uang sama pengantin. Dulu kaget banget disamperin bocah-bocah berasa dipalak. Ternyata udah tradisinya. Nah, kalau ini untuk gelinnya nih, sebelum gelin bertemu dengan damat, gelin akan diikatkan selendang merah oleh saudara laki-lakinya. Sebelum diikat, selendang tersebut akan diputarkan sebanyak 7 kali. Tandanya bahwa gelin tersebut siap untuk hidup berumah tangga. Ada juga yang bilang kalau selendang tersebut adalah simbol keperawanan. Setelah itu biasanya gelin akan diberi tudung merah dan laki-laki akan diberi kain hijau yang disematkan di bahunya. Setelah itu mereka akan pergi ke gedung resepsi bersama-sama. Nah, ini yang unik nih, mobil iringan-iringan pengantin biasanya akan menyalakan klakson sepanjang jalan seperti ini. Pokoknya pas di Turki kalau musim nikahan itu pasti rame banget dengan suara klakson. Oh ya, para lajang di Turki biasanya akan menuliskan nama mereka di sepatu gelin. Katanya sih kalau namanya yang hilang nanti mereka sebentar lagi akan menikah. Acara biasanya diawali dengan dancing pertama dari pengantin. Ada juga yang melanjutkan ke prosesi nikah resmi. Nah, untuk prosesinya seperti ini nih guys. İradenizle eş olarak kabul ettiniz mi? Evet. Teşekkür ederim. Nihatoğlu Aziz Cesur, Enver kızı Özge Ataseven hiçbir etki ve baskı altında kalmadan kendi hür iradenizle eş olarak kabul ettiniz mi? Evet. Teşekkür ederim. Waktu itu kita nggak pakai tradisi tari-tarian karena pihak keluarga kurang suka tari-tarian, jadinya diganti oleh ceramah. Ada juga yang ngegantinya sama pertunjukan tari semazen kayak gini. Setelah itu lanjut ke prosesi potong kue dan pemberian amplop. Wah, mulai unik di sini nih guys. Prosesi ini diawali dengan pemberian gelang emas atau bilezik dari mertua ke gelin. Ini wajib banget hukumnya. Lalu dilanjutkan oleh tamu undangan lain. Nah, uniknya di sini amplop di Turki itu nggak dimasukin ke amplop, melainkan uangnya itu digantungkan di selendang yang sudah disematkan di pengantin. Ada yang kasih uang, ada juga yang kasih emas. Jadi malu Cin kalau misalnya kita cuma ngasih sedikit, soalnya ketahuan. Selanjutnya acara akan diteruskan dengan menari, dan menari. Nah guys, itulah sekelumit uniknya tradisi pernikahan di Turki. Gimana? Gak kalah berwarna kan sama tradisi kita? Sekian video kali ini.
Kalau ada yang mau menambahkan, kalian bisa tulis di kolom komentar ya guys. Kalau kalian suka video ini, bisa klik tombol suka. Kalau kalian gak suka video ini, kalian bisa sertakan alasannya kenapa, supaya kami bisa membuat video yang lebih bagus lagi selanjutnya. Kalau kalian tertarik sama channel ini, kalian juga bisa subscribe. Dan kalian juga bisa nyalain notifikasinya biar kalian tahu ada video baru dari kita. Oke, udah dulu ya guys. Semoga video ini bermanfaat buat kalian semua. Hadi Gorus Urus, bye bye.